Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membagikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. Yuk simak ceritanya sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe dan like ya. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang perempuan yang tengah hamil 7 bulan yang tinggal di asrama kantor. Begini ceritanya. Ida adalah seorang perempuan berusia sekitar 37 tahun yang sedang hamil 7 bulan. Ia bekerja sebagai karyawati sebuah kantor perkebunan di salah satu kota di Sumatera. Ida adalah perempuan yang ceria, ramah, memiliki banyak teman dan suka membantu teman sekantornya, sehingga ia disukai banyak orang di sekitarnya. Seperti layaknya pekerja lainnya, Ida berangkat dari rumah pagi-pagi sekali karena jarak rumah dan kantornya cukup jauh. Dan pulang kantor sore hari, ia biasa sampai rumah sebelum maghrib. Pulang pergi ia biasa menggunakan transportasi umum karena suaminya juga sibuk, tidak bisa mengantar dan menjemputnya. Walaupun ia sedang hamil tua, namun ia tidak pernah mengeluh karena ia termasuk wanita yang tidak banyak menuntut, selalu mensyukuri hidupnya. Suatu hari, ia mendapat perintah dari atasannya untuk mengikuti pelatihan di kota lain selama 2 bulan. Ia sempat ragu karena ia sedang hamil tua, namun atasannya mengatakan jika 2 bulan itu adalah waktu sebelum HPL-nya. Dan lagi atasannya berjanji setelah mengikuti pelatihan maka Ida akan dinaikkan jabatannya. Dengan berat hati setelah berkomunikasi dengan suaminya, Ida menyetujuinya. Hari itu juga sepulang dari kantor, Ida mempersiapkan segala sesuatunya. Semua kebutuhan yang sekiranya diperlukan di asrama, ia masukkan ke dalam kopernya. Singkat cerita, Ida sudah berada di asrama itu. Asrama tampak besar dengan halaman yang luas. Banyak pohon di halaman asrama seperti pohon rambutan, pohon pisang, pohon jeruk, dan alpukat. Asrama itu terdiri dari beberapa kamar. Ida satu kamar dengan temannya bernama Reni. Baru pertama bertemu, Ida dan Reni sudah akrab karena Reni begitu menjaga Ida. Reni kasihan dengan Ida yang sedang hamil tua, namun masih aktif bekerja dan belajar. Mereka seperti kakak adik selama tinggal di asrama itu. Hari demi hari berlalu, masuk minggu ketiga, ada beberapa kejadian yang tidak mengenakan menerpa mereka. Malam itu, malam Jumat. Selepas Isya, seperti biasa, Ida dan Reni sama-sama mengaji, membaca surat Yasin. Namun, tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras. Seketika mereka berhenti mengaji, membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar pintu. Awalnya mereka berpikir, mungkin teman sebelah kamarnya yang iseng mencoba menakut-nakuti mereka. Namun suara ketukan pintu terjadi berkali-kali dan selalu tidak ada orang di sana. Mereka mulai menelpon teman sebelah kamarnya. Temannya mengatakan bahwa mereka sedang di luar, belum pulang asrama sejak sore tadi. Ida dan Reni mulai takut, namun mereka berusaha tenang dan mencoba mengaji, berzikir untuk mengalahkan rasa takut mereka. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang mengganggu mereka lagi. Hari itu tengah malam, jam di kamar menunjukkan pukul 2 dini hari. Ida terbangun dari tidurnya yang pulas. Ia ingin membuang air kecil. Namun, belum sempat ia bangun dari tempat tidurnya, ia mendengar suara orang ramai bermain pingpong. Kebetulan di sebelah kamarnya ada meja pingpong yang biasa dipakai olahraga teman-teman asrama pada sore hari. Bermain pingpong jika sudah selesai kelas pelatihan. Ida berpikir tidak mungkin ada yang bermain pingpong jam segini. Lalu siapa yang bermain? Ia mulai takut dan membangunkan Reni. Dengan sigap, Reni bangun dan mendengar cerita Ida. Tanpa rasa takut, Reni keluar kamar memastikan cerita Ida tadi. Sementara Ida tidak berani, hanya menunggu di kamar saja. Seketika Reni kembali masuk ke dalam kamar dan mengatakan jika di luar tidak ada apa-apa, tidak ada yang bermain pingpong, semua tampak sepi, tidak ada keramaian. Ida heran dan mulai merinding di sekujur tubuhnya.
Ida takut dan meminta Reni untuk menemaninya buang air kecil. Setelah itu, Ida tidak bisa tidur, dan Reni menemaninya dengan belajar mempersiapkan materi pelatihan esok harinya. Tidak berapa lama, saat Reni sedang membaca bukunya dan Ida masih berusaha tidur, mereka mendengar suara langkah kaki seperti memakai sepatu berhak tinggi di luar kamarnya. Mereka diam sejenak memastikan hal itu. Namun benar saja, mereka tidak salah, karena suaranya semakin keras dan semakin dekat. Rasanya seperti berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Seketika mereka mencium bau wangi di area kamar mereka, seperti bau parfum yang tidak terlalu menyengat. Ida dan Reni saling pandang, takut dengan kejadian itu. Reni langsung mengambil Al-Qur'annya dan memeluk Ida sambil mengaji membaca surat Yasin dan ayat kursi. Reni menguatkan Ida untuk jangan panik. Ida merasa sedikit tenang karena Reni memeluknya dengan erat, begitu menjaganya dari kejadian yang menyeramkan itu. Tidak lama, bau harum itu menghilang. Suara hak sepatu juga sudah tidak ada lagi. Mereka benar-benar tidak bisa tidur sampai terdengar suara azan subuh. Sejak itu, Ida tidak berani di kamar sendiri, apalagi jika sudah masuk waktu maghrib. Ia meminta selalu ada yang menemaninya di kamar. Beberapa hari kemudian, kejadian berikutnya ada lagi. Pagi itu, hari Jumat, seperti biasa, semua peserta pelatihan diwajibkan mengikuti senam sehat. Berbeda dengan Ida, dia tidak bisa mengikutinya karena sedang hamil besar, sehingga ia hanya menunggu di kamarnya. Senam biasanya dilakukan selama 1 jam, sehingga saat sudah setengah jam senam dimulai, Ida berencana untuk mandi, dengan maksud setelah ia selesai mandi, maka teman-temannya juga selesai senam. Suasana lorong kamar sepi. Tidak ada orang sama sekali karena memang semua orang berkumpul di lapangan asrama. Ida mulai berjalan, tiba-tiba dari arah berlawanan ia melihat Reni berjalan menatapnya dengan amarah. Ida terkejut, bertanya dalam hati, kenapa Reni memasang muka marah seperti benci sekali padanya. Padahal mereka tadi di kamar baik-baik saja. Saat mereka sudah berpapasan, Ida bertanya pada Reni, "Tidak ikut senamkah?" Namun tanpa ekspresi, Reni diam saja, tidak menjawab, hanya tatapannya menusuk mata Ida, tatapan kebencian. Ida terdiam dan terus memandang Reni yang berjalan menuju kamar mandi. Saat masih terpana dan berpikir tentang sikap Reni itu, ia terkejut karena teman-temannya memanggilnya berlari mendekatinya yang masih berdiri terbisu. "Ida, Ida, kamu ngapain di sini? Kok dari tadi belum mandi juga?" tanya mereka. Dan yang paling membuat Ida heran, salah satu dari mereka ada Reni juga. Di dalam hatinya bertanya, bukankah tadi Reni masuk kamar mandi? Ida memastikannya, bertanya, "Loh Ren, bukannya tadi kamu tidak ikut senam? Dan tadi kamu berpapasan denganku di sini. Kamu masuk kamar mandi loh. Bagaimana bisa sekarang kamu bersama mereka?" Reni dan teman-teman lainnya kaget karena dari awal Reni sudah ikut senam bersama mereka. Reni menjawab, "Enggak, aku dari jam 6 pagi sudah di lapangan, senam dengan teman-teman." Dalam ketakutan, Ida bertanya, "Tadi yang ia temui siapa?" Reni menguatkan, Ida membawanya ke kamar, menenangkannya. Ida menjadi bahan perbincangan di asrama itu karena hanya Ida yang mendapat gangguan, sementara teman-teman satu asrama tidak ada yang begitu. Beberapa orang mengatakan mungkin karena Ida sedang hamil tua, yang dimana mereka bilang wanita hamil tercium harum bagi bangsa astral. Setelah kejadian itu, Ida menghadap atasannya, meminta untuk melanjutkan pelatihannya secara online. Dikarenakan juga masa pelatihannya tersisa 2 minggu lagi, atasan Ida juga menyetujuinya, membolehkan Ida untuk pulang ke rumahnya. Hari itu juga Ida dijemput suaminya dan berpamitan kepada semua teman-teman dan warga asrama lainnya. Itulah cerita horor yang dialami Ida saat ia mengandung anaknya. Peristiwa itu tidak pernah bisa ia lupakan.